Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adi Astuti Widi Rahayu, STMT. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum mengenal saya, karena saya saat ini baru mengajar di angkatan 19. Saat ini saya di semester ini saya hanya mengajar mata kuliah perancangan tata letak fasilitas, baik teori maupun praktek. Nah, semoga nanti mahasiswa yang di sini bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, sehat-sehat selalu. Terus kemudian praktikum juga nanti akan berjalan secara offline, jadi tetap patuhi protokol kesehatan, itu ya. Oke, untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik. Oke, sudah terlihat di layar materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik, ini dimulai di semester ganjil ini ya. Dan untuk perancangan tata letak fasilitas pabrik ini masuk ke rumpun mata kuliah keilmuan rekayasa industri ya. Dengan dosen pengampunya itu saya sendiri, Adi Astuti Widi Rahayu, STMT. Nah, ini ada koordinator rumpun mata kuliahnya juga saya sendiri. Koordinator program studinya juga namanya sama ya, yang saya Adi Suhara, Bapak Adi Suhara. Nah, untuk mata kuliah ini memiliki CPL dan CPMK. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan dan CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, CPL ini dibagi 3, CPL 6, 7, dan 8. CPL 6 bisa jadi nama lainnya itu KU2, CPL 7 KK1, dan CPL 8 itu KK2. Kalau KU itu artinya keterampilan umum ya. Kalau KK1, KK itu keterampilan khusus. Pada saat mahasiswa sudah lulus mata kuliah ini, perancangan tata letak, mahasiswa mampu merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi, serta mengembangkan pencapaian hasil kerja pribadi dan kelompok dalam tim kerja yang multidisiplin. Jadi ini nanti kan di mata kuliah ini ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk itu ini mengambil CPL 6 di PTLF. Terus kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu menerapkan sains alam, social science, matematika, dan menyelesaikan rekayasa yang kompleks pada sistem yang terintegrasi. Kemudian di CPL 8 itu diharapkan mahasiswa dapat merancang sistemnya yang sesuai dengan standar teknis dan keselamatan dan kesehatan kerja dan atau lingkungan. Gitu. Nah, ini untuk capaian lulusannya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini tergantung dari subpokok dari tiap bahasan ya. Karena di sini ada 8 CPMK terdiri dari
beberapa CPL. Jadi CPL ini tersebar di setiap sub CPMK atau capaian pembelajaran kuliah. Ketika di awal, misalnya di awal itu teorinya membahas mengenai definisi, tujuan perancangan tata letak, karakteristik, prinsip-prinsip tata letak. Nah, berarti kalau capaian pembelajarannya yang ingin dicapai setelah membahas mengenai konsep perancangan tata letak, yaitu agar mahasiswa mampu memahami definisi, konsep, tujuan mengenai pentingnya tata letak fasilitas dalam menciptakan sistem manufaktur yang efisien dan prosedur untuk perancangannya. CPMK 7 ini bisa masuk ke beberapa sub CPMK seperti CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, 4, 5, 6, 7. Jadi CPL 7 ini paling banyak menyerap di sub CPMK. CPL 7 itu tadi apa? CPL 7 itu tadi di sini mampu menerapkan sains alam, social science, matematika, dan prinsip rekayasa. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah perancangan tata letak adalah memberikan pengetahuan mengenai tata letak yang efisien dan prosedur sistematik dengan cara menghitung kebutuhan fasilitas dan luas lantai yang dibutuhkan, serta merancang tata letak fasilitas menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk bahan kajiannya atau materi pembelajarannya ini ada 1 sampai 10, mulai dari konsep perancangan tata letak fasilitas, kemudian sampai penentuan lokasi, ada analisis produk, kebutuhan luas lantai, aliran proses, material handling, cost material handling, template, dan terutama tata letak fasilitas terkomputer. Nah, untuk materi dari praktikumnya itu juga tetap harus sesuai dengan materi di teori gitu ya. Jadi jika pada saat minggu tersebut di teori itu sedang membahas apa di pertemuan ketiga, maka di praktikum juga pembahasannya juga sama. Nah, ini ada bahan pustaka yang saya gunakan, antara lain bahan pustaka utama dan pendukung, yaitu seperti James Apple, kemudian ada Sri Tomo Wignya Subroto, kemudian ada yang pendukungnya Seta Laksana, James Tom Kim, ada juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perancangan tata letak fasilitas. Kemudian di sini di setiap pertemuan ini memiliki bobot penilaiannya sendiri ya. Kita lihat bobotnya itu ada yang 5%, 10%. Nah, itu bobotnya itu disesuaikan dengan materi yang disampaikan dan tugas yang diberikan oleh saya nanti gitu. Nah, kemudian di pertemuan ketiga di sini sudah menuju ke praktikum ya, materi praktikumnya, tapi masih bersifat responsi ya, atau hanya menjelaskan mengenai tata cara praktikum. Ini jadi awalnya hanya responsi praktikum. Terus kemudian di pertemuan keempat, karena di pertemuan keempat itu membahas teorinya membahas mengenai analisis proses, produk, dan kapasitas, maka praktikumnya juga berkaitan dengan analisis produk, proses, dan kapasitas. Jadi saling terkait ya. Nah, untuk modul praktikum itu kan ada 6 bab ya. Jadi diharapkan sebelum UTS itu praktikum dari bab 1 sampai bab 3 sudah selesai.
kemudian tinggal asistensi, kemudian bab berikutnya bab 4 sampai 6 sebelum UAS sudah selesai, karena akan ada tugas yaitu presentasi dari artikel jurnal. Oke, untuk penjelasan mengenai RPS di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya. Apakah penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester selama 1 semester ini sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Yan, Zidan? Ya, silakan Yan. Ya Bu, mungkin di pertemuan pertama kegiatan apa yang dilakukan Bu? Pertemuan pertama teori atau praktikum? Praktikum Bu. Oke. Yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, pertemuan pertama praktikum itu kan responsi praktikum ya. Jadi nanti di dalam responsi itu nanti saya dan asisten lab saya akan menjelaskan prosedur praktikum tata letak itu seperti apa, terus yang harus dipersiapkan peralatan dan produknya juga seperti apa gitu. Mahasiswa akan diberitahu mengenai tata cara dan tata tertib praktikum tata letak. Gitu ya, Yan, kira-kira. Ya, Ada baik yang Bu, mau jelas Bu. ditanyakan lagi? Mungkin sambil berjalan aja Bu, nanti ditanyakan. Cukup, Bu. Terima kasih. Kalau cukup untuk penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester, saya yakin sampai sini dulu ya. Setelah ini kita akan membahas mengenai konsep perancangan tata letak pabrik. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai konsep perancangan tata letak fasilitas pabrik ya. Kita lihat di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan dibahas terkait dengan perancangan tata letak fasilitas pabrik. Pertama ada definisi, konsep dasar industri, klasifikasi industri, tujuan PTLF, tipe tata letak, dan kriteria tata letak yang baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kriteria, mengenai tipe tata letak, kita akan mengetahui terlebih dahulu apakah itu perancangan tata letak. Kita akan membahas secara definisinya ya, per kata. Yang pertama tata letak, yaitu layout atau rencana lantai atau susunan. Kalau fasilitas itu berhubungan dengan bangunan, di mana sumber daya itu bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan suatu tujuan atau membuat produk. Sedangkan tata letak fasilitas ini adalah susunan fasilitas guna untuk memperoleh efisiensi dalam suatu produksi. Penjelasan atau definisi mengenai perancangan tata letak fasilitas menurut Apple di sini adalah proses menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan suatu sistem pembuatan barang yang umumnya dilukiskan dengan rencana lantai, yaitu susunan fasilitas yang meliputi perlengkapan, tanah, bangunan, berusaha untuk mengoptimumkan hubungan antara pelaksana, aliran, dan barang. Sedangkan menurut Myers, definisi perancangan tata letak fasilitas adalah mengorganisasikan fasilitas fisik perusahaan sehingga membuat penggunaan peralatan, bahan, orang, dan energi menjadi lebih efisien. Nah, sebenarnya kalau untuk mata kuliah perancangan tata letak fasilitas ini
itu adalah salah satu mata kuliah yang khas di teknik industri ya, selain mata kuliah ergonomi. Karena mata kuliah PTLF ini tidak dibahas di prodi yang lain. Jadi hanya dibahas di prodi TI saja. Kemudian ini ada penjelasan mengenai pabrik. Kalau menurut Sri Tomo Wigno Subroto, pabrik itu adalah kumpulan dari faktor-faktor yang meliputi sumber daya ya. Jadi sumber daya itu tidak hanya sumber daya manusia saja, ada mesin, peralatan, material, energi, informasi gitu ya. Kemudian di sini ada klasifikasi proses dalam industri manufacturing. Yang pertama, industri yang prosesnya terus-menerus. Kemudian, industri yang prosesnya berlangsung secara berulang. Dan industri yang prosesnya terputus. Nah, kalau industri yang proses produksinya terus-menerus ini, biasanya di produksinya itu 24 jam. Kalau misalnya berhenti, itu akan menimbulkan kerugian. Contohnya ini ada industri pupuk, semen, minyak, gas gitu ya. Nah, kalau menurut kalian industri yang proses produksinya terus-menerus selain produk pupuk, semen atau minyak dan gas apalagi selain ini? Ada tidak? Makanan mungkin, Bu. Oh iya, betul ya. Makanan juga berlangsung terus-menerus. Terus kemudian industri yang proses produksinya berlangsung berulang. Nah, kalau berulang itu ada proses di mana prosesnya itu sebenarnya sih hanya cukup dikerjakan sekali saja. Tetapi ada penanganan untuk produk atau bahan yang khusus gitu. Misalnya seperti spare part atau produk makanan yang membutuhkan proses yang berulang-ulang, yang terputus gitu. Kalau yang terputus itu biasanya ordernya itu lebih sedikit dan volumenya itu kecil. Contohnya ini ada di home industry ya. Kemudian tujuan dari perancangan tata letak fasilitas yang jelas dari awal saya sudah tekankan bahwa tujuan perancangan tata letak ini adalah untuk mencapai kerja yang efektif dan efisien gitu. Dan yang terutama dari adanya tujuan perancangan tata letak ini adalah untuk meminimasi material handling atau perpindahan material yang satu ke material yang lain atau departemen yang satu ke departemen yang lain. Nah, ini pentingnya perancangan tata letak. Yang pertama adalah aliran barang yang lebih efisien, aliran barang efektif, material handling dinamis, susunan fasilitas optimum, proses optimum, dan biaya produksi minimum. Ini ada hierarki perencanaan fasilitas pabrik. Kalau untuk hierarki ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi pabrik dan desain pabrik. Kalau lokasi pabrik kita akan bahas setelah konsep tata letak ini di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau desain pabrik, ini dibagi menjadi 3, desain struktur pabrik, tata letak pabrik, dan pemindahan material. Nah, tapi nanti kita akan membahas mengenai tata letak pabrik dan pemindahan materialnya saja nih. Kalau untuk desain struktur pabriknya ini kita tidak bahas. Ini ada beberapa perencanaan fasilitas strategik yang dikaitkan dengan PTLF. Dan ini biasanya akan dibahas di praktikum ya. Jadi kalau di praktikum itu menentukan dulu akan membangun pabrik apa gitu. Terus kemudian
tentukan produk yang akan dibuat. Produk yang dibuat itu struktur produknya seperti apa. Nah, struktur produk itu berkaitan dengan penggunaan mesin yang akan digunakan. Nah, di sini ada tipe tata letak ya. Tipe tata letak di sini berdasarkan kalau semakin ke kanan itu variasinya semakin tinggi. Kalau ini volumenya kalau semakin ke atas itu volumenya semakin banyak. Nah, tipe tata letak ini dibagi jadi 4. Tata letak berdasarkan proses, berdasarkan produk, berdasarkan grup teknologi, dan tata letak tetap atau fix. Kita bahas satu-satu ya. Kalau proses ini, jadi stasiun kerjanya ini dikelompokkan menjadi satu kelompok sesuai dengan tipe yang dilaksanakan. Keuntungan dan kelemahan dari adanya tata letak proses ini. Yang jelas kalau tata letak proses ini, penggunaan mesinnya itu lebih efektif, fleksibilitas tenaga kerjanya itu besar, karena operator harus mampu mengoperasikan beberapa mesin. Kalau kerugian dari tata letak proses, biasanya aliran prosesnya itu tidak sederhana, jadi ongkos material handlingnya itu mahal, total waktu produksi juga lebih panjang, keterampilan tenaga kerja juga harus tinggi. Kemudian ada tata letak produk. Kalau tata letak produk ini keunggulannya layoutnya itu sesuai dengan urutan proses, sehingga umumnya prosesnya itu berbentuk garis. Tapi tata letak produk juga mempunyai kerugian. Kerugiannya itu kerusakan pada satu mesin juga akan mengakibatkan terhentinya proses produksi. Dan layout ditentukan oleh produk yang diproses. Perubahan desain produk juga membutuhkan re-layout. Nah, ini ada tata letak grup teknologi. Kalau tata letak grup teknologi itu menggunakan beberapa jenis mesin yang sama, yang diurutkan berdasarkan family product, jadi bisa mengurangi waktu. Nah, ada kerugiannya juga di tata letak grup teknologi ini. Jadi, utilitas mesinnya rendah, memungkinkan terjadinya duplikasi mesin, biayanya juga tinggi, dan kemudian membutuhkan disiplin agar part yang diproses tidak berada pada sel yang salah. Dan di sini ada tata letak tetap. Jadi kalau tata letak tetap itu mesinnya dikelompokkan dalam suatu kelompok, tapi tidak selalu dalam urutan yang sama. Biasanya memang ini mesin-mesinnya berat ya, jadi tidak mudah untuk dipindahkan. Nah, ini ada beberapa indikator-indikator yang perlu dikaji apabila ada permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan di sini antara lain ada bangunan tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya perubahan produk, kesulitan mengendalikan persediaan, adanya penumpukan barang atau material, adanya proses yang berlebih. Dan ini adalah permasalahan-permasalahan ini membutuhkan metode untuk lebih efektif dan efisien. Perlu dilakukan re-layout atau penata ulang rancang tata letak yang telah ada. Jika jadi kalau misalnya sudah ada pabrik sebelumnya, jadi kita bisa menentukan bahwa pabrik tersebut butuh re-layout atau butuh perancangan tata letak ulang atau tidak. Kita lihat dari apakah ada perubahan rancangan produk
apakah ada perubahan dari jumlah departemen atau perpindahan departemen, terus apakah ada perubahan dari biaya gitu, apakah biayanya semakin meningkat untuk material handling terutama. Nah, ini perlu kita kaji ulang. Jadi kriteria tata letak yang baik itu adalah keterkaitan antara kegiatan atau departemen yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan ada proses yang terencana. Kemudian aliran gang yang lurus dan tidak berbelok-belok, jadi memudahkan untuk operator bergerak. Langkah backtracking minimum, jarak perpindahan minimum, barang setengah jadi minimum. Terus kemudian harap diperhatikan bahwa untuk operasi pertama dekat dengan penerimaan dan operasi terakhir dekat dengan pengiriman. Itu untuk materi pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu mau bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya nama saya Koswara dari TI 18D. Ini Bu kalau ngomongin tentang tata letak ya, berarti secara tidak langsung kita ngomongin gambar ya Bu? Gambar. Itu ada nggak sih Bu? Ada nggak sih Bu aplikasi merancang tata letak buat pabrik itu Bu? Oke. Ya, terima kasih Asep. Jadi aplikasi untuk perancangan tata letak fasilitas itu banyak ya. Terutama yang pertama dikaitkan dengan penentuan alternatif layout yang akan dibuat. Nah, untuk penentuan alternatif layout yang akan dibuat, layout yang terbaik itu bisa menggunakan software block plan. Gitu. Terus kemudian untuk menentukan atau membuat simulasi dari departemen satu ke departemen yang lain atau dari line yang satu ke yang lain bisa menggunakan software ProModel. Nah, jika layout dan peta aliran prosesnya itu sudah dibuat, kalian tinggal membuat maket ya. Maketnya di sini dibuat dengan template. Template-nya itu harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi pilihan layout yang terbaik di software block plan. Tuh. Nanti dibuat gambarnya. Kalau untuk pembuatan template itu bisa menggunakan software SketchUp gitu. Terus kalau misalnya kalian bisa pakai AutoCAD juga bisa dengan AutoCAD gitu. Terus kalau untuk pembuatan maketnya itu sendiri juga bisa menggunakan SketchUp itu yang 3 dimensi itu juga ada ya. Terus atau bisa juga menggunakan Corel itu ya, tergantung dari kalian nanti lebih enaknya menggunakan software yang mana dipersilahkan untuk menggambar. Tapi yang jelas memang di PTLF ini akan banyak gambar-gambar ya gitu. Selain dari awal gambar mengenai peta proses operasi ke peta aliran prosesnya, kemudian nanti kalian juga akan menggambar maket atau template-nya. Begitu kira-kira Asep. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akhiri dulu ya mata kuliah teori perancangan tata letak fasilitas pada hari ini. Terima kasih yang sudah join. Semoga kita semua atau selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalani kegiatan dengan lancar ya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya tutup kuliah hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.